Ramadan, momentum memulihkan diri. Why rest feels so hard for working adults? Mengapa kok istirahat rasanya sulit ya untuk orang dewasa yang bekerja? Nah, kita mau lanjut dulu. Biasanya kita sebagai individu yang bekerja, kita inginnya produktif ya, produktif dalam bekerja, mencapai banyak hasil, pengennya kalau kerja itu semangat gitu ya, masuk kerja semangat, entah di kantor ataupun di luar kantor tetap semangat, langsung mencapai goal-goalnya, langsung apa ya, ibaratnya mungkin harapan kita nanti naik naik gaji lah ya, naik gaji, dipromosikan, ataupun setidaknya kita mencapai sesuatu yang kita harapkan gitu ya. Nah, sekarang kan kondisinya sekarang lagi bekerja. Nah, saya pengen diskusi nih sama teman-teman sekalian, sama rekan-rekan sekalian. Nah, sekarang kan lagi bulan Ramadan ya, bulan Maret ini ada bulan Ramadan, ada bulan juga Paskah ya, kemarin Paskah gitu. Nah, selama bulan ini, ada nggak sih perubahan yang dirasakan selama bulan ini dalam bekerja? Selama bulan Ramadan atau pas bulan Paskah ataupun uh, ya pokoknya pas bulan ini, kira-kira apa perubahan yang dirasakan? Silakan, ada teman-teman yang mau bicara? Silakan open mic-nya. Ataupun mau kalau malu-malu masih mau chat, silakan. Ada yang komen kah? Ada yang mau cerita apa sih perubahan yang dirasakan selama bulan Ramadan ini? Apakah selalu semangat? Apa tidak ada perubahan? Ayo, ayo, nggak apa-apa. Silakan, silakan. Tidak ada judgement, tidak ada penilaian benar atau salah. HRD juga nggak nulis ya. Ternyata si ini ngomong ini. Mungkin ini kita belajar mendengarkan, kita mendengarkan juga teman-teman, suaranya kami dengarkan. Silakan, apa perubahan yang dirasakan selama bulan Ramadan? Mungkin karena ada yang masih mikir-mikir dari aku dulu nih kali Kak. Boleh, boleh, silakan, silakan. Kalau dari aku mungkin karena kita kan pasti perlu sahur gitu ya. Jadi itu kadang Betul, waktu tidurnya tuh jadi bingung nih kayak apakah habis sahur tidur lagi atau karena kan pasti siangnya nanti harus bekerja dan lain sebagainya gitu. betul, betul. Dan kayaknya ini di kolom komen juga pasti kayak merasa kurang tidur, sore-sore ngantuk, siang nggak bisa ngopi. Hmm, oke, 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 oke. Kurang tidur, nggak bisa ngopi. Ada lagi, ada lagi? Coba saya lihat. Merasa kurang tidur. Di siang biasanya ngopi, ini nggak benar juga nih. Biasanya kita pesen tuku ya. Sore-sore ngantuk banget. Apalagi, apalagi. Udah, itu saja. Ada yang mau cerita lagi? Oke. Mungkin saya teruskan lagi, mau menceritakan lagi. Mungkin apa yang teman-teman alami itu hal yang sangat normal, sangat manusiawi sebagai seorang manusia. Karena ya kita memang sedang menjalankan ibadah Ramadan, tapi kita juga sebagai individu yang bekerja. Jadi di sini kita melihat ada banyak perubahan terjadi, penyesuaian penyesuaian gaya hidup seperti perubahan pola makan ya. Makannya hanya bisa saat sahur sama pas buka puasa. Lalu perubahan pola tidur, jadi harus bangun untuk sahur, habis itu entah harus tidur lagi atau eh, malah tetap berjaga ya, takut ketiduran nanti pas berangkat kerja. Ataupun sini ada kesulitan mengatur gimana ya ritme kerjanya atau fokus kerjanya gimana ya. Kadang-kadang mungkin pas pagi itu masih semangat-semangatnya gitu ya. Tapi beranjak siang udah mulai menurun, mulai kehilangan fokus, ada beberapa yang merasa lemas, lelah, kehilangan konsentrasi, bahkan mungkin ada beberapa yang kalau lagi puasa mungkin adrenalinnya meningkat ya, ataupun merasa kelaparan jadi kadang ada mode senggol bacok gitu ya.
Jadi kadang-kadang mungkin komunikasi dan kerja timnya jadi agak berubah. Ini sebenarnya hal yang wajar dialami oleh kita semua. Dan kadang-kadang ini mempengaruhi perasaan juga ya. Perasaannya kok jadi nggak semangat nih, jadi gloomy ataupun lelah. Kadang-kadang ini hal yang wajar kita alami dalam kehidupan sehari-hari kita. It's okay. Dan jangan salahkan diri Anda dengan perasaannya. Jadi Anda tetap menyadari perubahan yang terjadi, tapi kita akan berpikir apa yang akan kita lakukan untuk mengatur pola hidup kita sehari-hari. Nah, tadi ada pertanyaan ya dari Mbaknya, bahwa setelah tidur, setelah sahur, baiknya tidur atau enggak ya, gitu. Ataupun ada mungkin di antara kita yang agak kebingungan juga, saatnya habis kita buka puasa, habis kita taraweh, semangat ibadah, habis itu kok untuk istirahat sulit ya, gitu. Ada nggak beberapa rekan-rekan merasa perasaan seperti ini? Ada. Coba saya lihat di kolom chat. Ada teman-teman yang merasa sulit untuk istirahat? Belum ada yang bilang? Teman-teman merasa nggak kadang-kadang bukan di bulan Ramadan saja, kadang-kadang di hari biasa pun, nggak Ramadan pun, saya inginnya tidur. Tapi kok kadang susah ya, ataupun entah mau rileks pas hari Sabtu, hari Minggu, maunya rileks, nyaman, tenang gitu tuh, tapi kok susah. Apakah ada rekan-rekan yang mengalami hal ini? Relate Mbak katanya. Mbak Nabila merasa ini relate. Sama dengan dia. Lebih sering ketiduran daripada susah tidur. Ada juga yang seperti ini, nggak apa-apa. Ada lagi yang lain? Istirahat tapi nggak kerasa istirahat. Kadang seperti ini, kata Mbak Bila. Ada lagi yang lain? Ini sangat relate nih dengan kehidupan kita sehari-hari. Ataupun saatnya misalnya mau mengerjakan sesuatu yang penting besok pagi ya. Harusnya kan kita tidur cepet gitu ya, tidur cepat, jadi bisa istirahat, jadi pikiran bisa fresh gitu ya. Tapi kok sulit buat istirahat ya? Kira-kira menurut rekan-rekan gimana? Apa sih penyebabnya? Penyebab kok kita jadi sulit untuk istirahat? Ada yang mau cerita pengalamannya? Silakan, jangan malu-malu. Mungkin kalau saya bisa kaitkan ya, kadang-kadang saya juga waktu dulu ya, waktu mau misalnya berapa tahun yang lalu ya, kalau mau sidang gitu, sidang tesis, rasanya kita udah persiapan maksimal nih, tapi pas udah jamnya harus tidur, malah jadi sulit untuk tidur. Pada saat besoknya harusnya bisa fresh lagi, saya jadi nggak bisa tidur. Ada teman-teman yang mengalami hal demikian? Ada. Ataupun pas besok mau pitching sama klien, harus ketemu dengan klien, harus motivasinya bagus, konsentrasinya baik, tapi pas saat jamnya istirahat, saya nggak bisa istirahat. Ada lagi yang mengalami hal seperti ini? Nggak semua ya? Nggak apa-apa. Tapi mungkin penjelasan ini akan membantu kita memahami diri kita, ataupun teman-teman kita, ataupun pasangan kita, ataupun anak kita. Jadi begini, ternyata ada tuh penjelasannya kenapa kita sulit untuk istirahat. Penjelasannya adalah, jadi sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan kita sulit istirahat. Pertama, penyebab sulit istirahat saat jamnya harusnya istirahat ya gitu. Pertama adanya mungkin teman-teman merasakan ya yang namanya kadang-kadang saat kita tidur atau tidur-tiduran, mager ataupun memang ya tidur siang gitu ya, taking nap ya. Kita kadang-kadang dikasih label nih sama masyarakat sekitar kita, entah orang tua kita, saudara kita atau orang sekitar, dianggapnya kalau lagi istirahat, ih dia mah males gitu, kok tidur terus gitu. Terus kalau kita pelan-pelan istirahat, slow down gitu, dianggapnya
kok dia nggak produktif ya, kok dia males ya, kok dia kayak banyak pendapat-pendapat yang kayaknya kita nggak mau, tapi mau tidak mau pendapat itu akhirnya masuk ke dalam diri kita. Jadi kalau saat kita istirahat, kita merasa ada perasaan bersalah, guilty feeling. Kita merasa saat kita tidur misalnya, ah aku tiduran dulu deh, istirahat dulu deh. Atau misalnya lagi deadline tapi kita istirahat sebentar deh. Kita merasa bersalah. Kenapa? Karena kadang-kadang kita mengasosiasikan istirahat sebagai suatu hal yang nggak produktif. Kita menganggap itu suatu kemalasan, suatu hal yang jelek, buruk gitu. Dan bahkan ada hal bahwa kita merasa kalau saya tidur terus, kalau saya istirahat, kalau saya nggak kerja, terus nanti saya nggak berharga dong, ntar saya nggak penting dong. Kadang-kadang ada pendapat-pendapat seperti ini yang muncul di masyarakat kita loh, yang tanpa sadar kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Merasa bahwa kamu berharga, misalnya nih, seorang Gita itu berharga kalau saya mencapai sesuatu. Kalau saya kerjanya maksimal gitu. Baru saya dianggap penting, baru saya disayang oleh orang-orang sekitar saya. Dianggapnya, oh kamu kerja keras, kamu hebat. Maka misalnya ibu saya menyayangi saya karena saya selalu kerja keras. Saat saya tidur-tiduran dianggapnya, kamu mah tidur-tiduran, nggak mau menyayangi kamu. Kadang-kadang ada perasaan harga diri ataupun perasaan konsep diri yang diasosiasikan dengan kerja keras tersebut. Kadang-kadang hal ini penting, tapi kadang-kadang hal ini bisa jadi hal yang toxic. Jadi ada yang namanya toxic productivity. Jadi kalau saya nggak capai sesuatu, siapa sih saya? Pernah nggak merasa demikian? Kalau saya cuma levelnya gini-gini aja, siapa sih saya? Atau misalnya kalau saya cuma kerjanya cuma gini, nanti orang nggak menganggap saya penting dong. Jadi saya merasa saya harus selalu sibuk, 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 sibuk terus, selalu mencapai sesuatu supaya orang menganggap saya penting, supaya orang menganggap saya berharga. Saat Anda merasa pengen bekerja keras karena Anda pengen melakukannya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau Anda merasa kayak di dalam hati saya kayak memaksa diri saya untuk tetap kerja terus, sibuk terus, bahkan saat lagi Sabtu, Minggu, atau saat libur saya nggak bisa istirahat, mungkin ada baiknya saya bertanya, apa yang saya tahu tentang diri saya, apa sih kelebihan saya, selain pekerjaan saya yang keren itu, apa sih apa yang penting buat orang-orang dari diri saya, orang lain mengenal saya seperti apa ya, selain saya yang selalu misalnya IP-nya tinggi itu ataupun selain saya yang selalu mendapat klien banyak itu, selalu keren itu, siapa saya di mata orang lain dan di mata saya sendiri. Mungkin ini bisa kita renungkan bersama. Tapi memang kerja keras itu penting, kerja keras untuk mencapai sesuatu, kita membuat langkah-langkah untuk mencapai goal itu tetap penting. Tapi pastikan Anda menyadari bahwa diri Anda bukan dibentuk oleh kerja keras yang 100% itu. Karena Anda tetap perlu istirahat. Anda tetap adalah seorang manusia biasa yang perlu istirahat dan itu nggak apa-apa. Alasan lainnya yang mungkin bagi sebagian orang baru dengar mungkin ya gitu. Ada penyebab bahwa kenapa saya sulit untuk istirahat, kenapa saya selalu apa ya namanya ambisius, selalu sibuk bekerja, selalu sibuk dengan kegiatan, selalu sibuk dengan banyak melakukan ini itu. Jangan-jangan Anda berusaha menghindari emosi Anda. Karena saat Anda sibuk, Anda akan fokus pada kegiatan Anda ya. Anda fokus dengan tugas-tugas Anda, tugas pekerjaan Anda, bagaimana mencapai hal ini, bagaimana mengerjakan hal ini, sehingga Anda lupa dengan diri Anda. Saat Anda istirahat,
kita biasa berada dalam keadaan hening, dan itu kadang-kadang menghadirkan emosi yang berusaha kita kesampingkan. Sebagai contoh misalnya, saya punya masalah dengan suami saya atau istri saya, ataupun masalah dengan orang tua saya, ataupun kakak atau adik saya di rumah. Tapi untuk menghindari itu, saya terbiasa untuk pergi keluar rumah untuk bekerja, untuk menghadiri aktivitas ekstrakurikuler ataupun aktivitas kegiatan lain di luar rumah. Ataupun saya terbiasa untuk menyibukkan diri saya untuk menghindari orang tersebut ataupun berusaha menghindari emosi Anda. Ataupun mungkin juga kadang-kadang nih ada beberapa kasus bahwa Anda merasa berduka, kehilangan sesuatu, kehilangan entah orang tua Anda meninggal, kerabat Anda meninggal, atau kehilangan pasangan, kehilangan teman, atau kehilangan karir yang sebenarnya Anda impi-impikan, tapi Anda tidak mau menghadapi perasaan itu sehingga Anda berusaha yang namanya denial, berusaha menghindari emosi Anda dengan cara menyibukkan diri Anda. Ini mungkin bisa kita jadikan bahan refleksi untuk kita semua. Nah, ini ada penyebab keempat yang mungkin kadang kita tidak sadari. Kadang-kadang tubuh kita itu hampir setiap hari ya kita menghadapi yang namanya stres. Stres itu adalah hal yang normal kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Stres misalnya deadline pekerjaan, stres macet, stres kemarin banjir, itu adalah hal yang bisa memicu stres kita. Tanpa kita sadari, kadang kita stresnya bukan hanya hari ini, bukan hanya 2 hari ini, tapi stres kita alami setiap hari, terus menerus. Stres kita terjadi berkepanjangan sehingga tubuh kita berada dalam keadaan survival mode. Pernah dengar survival mode? Survival mode itu mode tubuh untuk bertahan di mana kita kayak menghadapi suatu hal yang kita anggap sebagai ancaman, entah ancaman terhadap eksistensi diri kita, ataupun ancaman terhadap kebebasan saya, ataupun ancaman terhadap nyawa saya, sehingga tubuh kita berada di dalam keadaan siaga terus-menerus. Tanpa sadar kadang-kadang misalnya ciri-cirinya ya, otot-otot tubuh sulit untuk rasanya rileks. Misalnya otot apa ini shoulder ini, bahu ini tegang, otot leher tegang, kepala tegang, kaki tegang. Mungkin kadang-kadang akan kelihatan seperti ya sakit punggung, sakit kepala, asam lambung meningkat. Ini adalah tanda-tanda jangan-jangan Anda berada dalam kondisi chronic stress yang membuat kondisi badan Anda berada dalam keadaan yang namanya fight and flight. Fight and flight itu artinya kayak kita berjuang menghadapi ancaman, menghadapi suatu hal yang kita anggap ancaman, kita berusaha untuk melawan ataupun menghindar. Jadi kayak misalnya contohnya gini, kita menghadapi anjing besar, kita kan langsung jantung kita berdebar-debar. Kalau kita ketemu anjing besar, bawaannya deg-degan, napasnya terasa pendek, kalau langsung kita siap-siap untuk buru-buru untuk lari atau melawan anjing tersebut. Kita berada dalam keadaan fight and flight. Itu adalah survival mode. Tubuh kita berada dalam keadaan siaga terus-menerus. Dan saat jamnya istirahat, jamnya Anda harusnya tidur, tidur siang kah? Anda harus rileks kah? Anda nggak bisa. Karena tubuh sulit untuk switch lagi untuk dalam keadaan sebentar. Saya ingin baca dulu komen-komennya. Sepertinya ini tadi nggak kebaca soalnya. Bagaimana menurut rekan-rekan? Ada yang relatable dengan kondisi demikian?
Istirahat tapi tidak terasa istirahat. Itu seperti survival mode ya. Gimana rekan-rekan? Ada komentar dulu nggak sebelum kita lanjutkan? Belum? Belum? Oke. Kita lanjut ya. Tapi bukan berarti ada kondisi saat kita survival mode, bukan berarti selalu nggak bisa istirahat. Ada juga kondisi kita jadinya pengen tidur terus-menerus. Tidur terus-menerus, ataupun harusnya saya merespon sesuatu, tapi saya tidak. Saya kayak terdiam, kayak mematung, kayak numb, itu namanya kondisi freeze. Jadi seperti kayak kita ketemu, kalau ada hewan ya, kalau ketemu hewan yang dianggapnya ancaman buat dia, kadang-kadang hewan itu tidak bergerak sama sekali dan bahkan kadang-kadang kayak mematung dan kayak pura-pura mati. Gitu. Nah, begitu pula dengan kondisi tubuh kita. Jadi ada juga yang namanya tubuh siaga, mau menyerang atau mau lari, ataupun ada yang namanya freeze. Diam, tidak bisa melakukan apapun, tapi kadang-kadang bawaannya inginnya tidur terus-menerus, ataupun tidak bisa merespon, ataupun kayak tidak bisa berkutik, tidak bisa perform lagi dalam pekerjaan, tapi kayak merasa terganggu, ingin merespon tapi nggak bisa, kayak ingin produktif tapi tidak bisa. Ini kadang-kadang karena tubuh dalam keadaan freeze. Kalau ada yang mau bertanya silakan, boleh dimulai di kolom chat kali ya gitu. Kalau merasa kayak aku pengen bertanya nanti keburu lupa, silakan ditanyakan dulu di komen, di kolom chat, nanti kita akan bacakan bersama. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, apa makna istirahat jadinya? Kalau istirahat itu kan sebenarnya kayak membiarkan bukan hanya tubuh ya, pikiran buat recovery kembali, untuk pulih kembali, untuk reset kembali, untuk recharge kembali. Karena istirahat itu baik tidur ataupun tidur siang ataupun hanya ya kita tidur-tiduran saja ataupun ya kita duduk dalam keadaan rileks, itu memperbaiki sistem syaraf. Karena kalau dalam keadaan stres kronis, membiarkan tubuh dalam keadaan yang namanya kayak fight and freeze tadi, hyperarousal. Hyperarousal tuh kayak meningkat gitu, meningkat, jantungnya berdebar-debar, kayak siaga terus-menerus. Ini kan tubuh kita kayak kita tuh merasa cemas, panik, bagaikan seperti telur di ujung tanduk ya kalau saya bisa ibaratkan gitu. Otot-otot tubuh terasa tegang, tekanan darah meningkat, kayak tubuh dalam keadaan siaga terus-menerus. Mungkin kadang-kadang kita melihat di antara kita sekitar kita seperti itu, orang tua kita ataupun orang yang kita lihat, itu mungkin dia ada dalam keadaan siaga, merasa kayaknya belum bisa untuk istirahat. Sebetulnya istirahat itu meningkatkan fokus dan konsentrasi. Memori dan kreativitas itu lebih meningkat saat Anda beristirahat cukup sekitar 6 sampai 8 jam sehari. Ada beberapa fungsi istirahat yang mungkin kita nggak sadari. Saat kita istirahat itu memperbaiki regulasi kita dalam mengatur emosi. Regulasi itu kayak pengaturan emosi kita. Saat kurang istirahat, mungkin teman-teman juga ingat ya, saat kurang tidur kita jadinya lebih reaktif, lebih cemas, ataupun lebih mudah marah. Kalau istirahat itu menciptakan ruangan emosi dan resiliensi. Dan istirahat juga bisa memperbaiki hubungan. Kadang-kadang kalau misalnya saya nggak kurang tidur, kadang-kadang tuh muncul mode senggol bacok gitu ya. Ataupun apa istilah Gen Z apa ya? Istilah zaman sekarang mode kita mudah marah ya dengan hal-hal kecil gitu. Saat kita beristirahat, biasanya kita lebih present, lebih hadir gitu. Lebih hadir, lebih sabar, dan lebih terhubung dengan orang-orang sekitar kita.
saat Anda merasa udah misalnya nih udah cuti ataupun sudah libur 1 minggu ataupun udah libur berapa hari kan kerasa ya rasanya berbeda saat Anda dalam keadaan misalnya di hari Kamis nih, hari Kamis udah hari keberapa gitu udah bekerja sepanjang hari, fokuskan dengan menghadapi apa ya deadline, atasan. Untung kalau atasannya kompromi, kalau atasannya ternyata tidak tidak paham dengan diri kita, kadang-kadang menuntut atau rekan kerja kita menuntut, akhirnya kita tubuhnya selalu kayak alert, selalu kayak kerja 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 kerja, sehingga lupa dengan istirahat kita. Sebetulnya kualitas tidur itu bukan hanya jam tidurnya. Memang jam tidur yang ideal adalah 6 sampai 8 jam gitu. Tapi untuk masa sekarang ini ya kurang dari 6 jam juga is okay, nggak apa-apa kok. Yang lebih penting adalah uh, kualitas tidurnya. Jadi bagaimana sudah tidur cukup, tapi rasanya bisa kedalaman tidurnya tuh REM sleep-nya tuh bisa cukup dalam sehingga Anda bisa bangun dalam keadaan fresh. Tidurnya cukup nyenyak gitu ya, kita bisa bisa ibaratkan seperti itu. Kalau frekuensinya Anda terbangun berapa kali, tidurnya tidak dalam dan gampang terbangun, tidak pulas, ini artinya kualitas tidur Anda belum cukup baik. Tapi nggak apa-apa, ini bisa kita perbaiki bersama. Tapi sebetulnya kualitas tidur yang buruk bisa menjadi resiko terhadap masalah fisik dan mental. Masalah fisik bisa ada peningkatan kadar glukosa dalam darah. Bisa juga tensinya jadi meningkat ya kalau kurang tidur. Biasanya tensinya tuh lebih tinggi dibandingkan biasa. Dan ini merupakan faktor resiko terjadinya gangguan kardiovaskular seperti peningkatan tekanan darah. Di dalam mental juga akan berpengaruh seperti menurunnya konsentrasi, resiko gangguan. Nah, kan waktu di bulan Ramadan ini kita kadang tidur terganggu. Dan itu ya hal yang normal, hal yang manusiawi. Bagaimana mengatur waktu istirahat kita saat bekerja di bulan Ramadan? Jadi ada beberapa orang, ada beberapa ahli menyarankan ada beberapa hal nih. Pertama, coba terapkan istirahat singkat pada waktu Anda bekerja. Jadi seperti ini contohnya. Bekerja tanpa gangguan, jadi fokus gitu ya, tanpa gangguan selama 25 menit. Setelah 25 menit, Anda bisa istirahat dulu 5 menit. Tapi ini tentunya disesuaikan dengan cara Anda bekerja. Kalau Anda ternyata driver, harus menyetir 1 jam, ya nggak bisa kita istirahat dulu 5 menit. Mungkin istirahatnya adalah ya kita mengambil nafas dulu, ataupun kita relax stretching dulu. Jadi kita harus sesuaikan dengan cara kita bekerja juga. Tapi disarankan untuk bisa bekerja fokus 25 menit, setelah itu bisa ambil istirahat 5 menit. Lalu kalau misalnya ini disesuaikan dengan jam istirahat Anda ya, kalau setelah berapa siklus, setelah misalnya saya ibaratkan di sini 4 siklus, setelah 30 kali 4 setelah 2 jam mungkin bisa ambil istirahat yang lebih panjang, misalnya 10 menit ataupun 15 menit. Ataupun di sini kalau memungkinkan bisa 30 menit bisa. Tapi kalau tidak bisa ya ambilnya 10 menit saja. Ini disesuaikan dengan deskripsi pekerjaan Anda. Lalu kita bisa menerapkan juga yang namanya relaksasi singkat. Bukan berarti saat saya bilang istirahat ini, bukan berarti tidur, nap gitu. Bukan berarti selalu seperti itu. Tapi bisa berarti kita yang namanya relaksasi, melakukan relaksasi, istirahatnya dengan cara relaksasi. Mungkin kita bisa sama-sama lakukan bersama. Ada yang namanya nafas 478. Nafas 478 adalah kita mengambil nafas 4 detik, lalu kita tahan 7 detik, lalu perlahan-lahan kita keluarkan 8 detik.
Mungkin saya stop share dulu supaya bisa melihat gerakan saya ya untuk nafas 478 ini. Oke, bisa kelihatan? Oke, oke. Jadi kalau nafas 478 adalah kita ngambil nafas 4 detik dari hidung, kita tahan 7 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perlahan-lahan kita keluarkan dari mulut 8 detik. Oke, mari kita ulangi bersama. Ambil nafas 4 detik, tahan, perlahan-lahan kita keluarkan. Kita ambil nafas, tahan, perlahan-lahan kita keluarkan yang lebih panjang dari mulut. Oke. Apa yang rekan-rekan rasakan? Apa yang dirasakan? Belum ada yang komen ya? Ada yang enak, relax, ada lagi? Relax. Oke. Ada yang biasa aja? Kalau biasa aja juga nggak apa-apa. Sedikit agak relax tapi sama lapar nahan puasa. It's okay, nggak apa-apa. Artinya kita sambil mengenali juga badan kita memberi tahu sesuatu pada diri kita. Mungkin juga kita bisa coba ambil nafas dalam. Ambil nafas aja yang panjang. Ambil nafas, lalu keluarkan nafas yang lebih panjang. Kita ambil nafas lagi yang dalam, lalu keluarkan yang lebih panjang dibanding ambil nafasnya. Oke. Ada juga, saya stop share dulu untuk supaya teman-teman bisa lihat saya lagi. Ada juga seperti ini, kita letakkan tangan kita di bagian jantung ya, di bagian jantung sebelah kiri, dan lalu tangan kanan di bagian perut. Kita ambil nafas dari hidung, lalu keluarkan lewat mulut. Sambil bernafas, kita mendengarkan bagaimana cara jantung kita bekerja, bagaimana nafas kita. Boleh juga sambil mendengarkan perut kita yang lagi lapar, nggak apa-apa sambil didengarkan, sambil diusap-usap, nggak apa-apa. Ambil nafas, keluarkan nafas, ambil nafas, keluarkan. Selama beberapa saat, kita akan hening sebentar. Kita akan mendengarkan bagaimana cara saya mengambil nafas dan mengeluarkan nafas. Bagaimana cara Anda mengambil nafas dan mengeluarkan nafas ya. Kita akan mulai, kita akan hening sebentar. Kita akan amati bagaimana cara saya bernafas, bagaimana jeda di antara nafas, bagaimana saya mengeluarkan. Bila ada pikiran-pikiran yang muncul mengganggu Anda, nggak apa-apa, ambil jarak dari diri Anda dari pikiran tersebut.
Lalu biarkan pikiran tersebut melayang tinggi seperti balon udara, ambil jarak dari diri Anda, biarkan pikiran itu menjauh, lalu kembali pada nafas. Kembali Anda fokus mendengarkan nafas. Kita akan hening kembali, mendengarkan bagaimana cara Anda mengambil nafas dan mengeluarkan nafas. Tidak ada penilaian benar atau salah. Bila Anda sudah mengamati nafas Anda, amatilah tubuh Anda dari ubun-ubun kepala, ujung jari kaki. Dari kepala, amati otot-otot tubuh Anda, hingga alis, mata, apa terasa nyaman, atau kaku, tegang, panas, gatal. Amati sensasi tubuh Anda dari kepala, hingga mata, hidung, mulut, leher, bahu, dada, perut, paha, lutut, betis, hingga ujung jari kaki Anda. Bila sudah, kita dapat mengambil nafas kembali. Saat Anda mengambil nafas, Anda bisa merasakan oksigen mengalir ke seluruh tubuh Anda. Dan Anda dapat mengeluarkan nafas. Kita akan bangun kembali seperti biasa. Oke, apa yang dirasakan? Ada yang jatuh tertidur? Halo, halo. Apa yang dirasakan? Ada yang mau open mic? Ada yang left? Ada yang merasakan tenang? Ada lagi? Apa yang dirasakan? Kalau biasa aja nggak apa-apa. Ini adalah salah satu contoh untuk membuat diri Anda menyadari, aware terhadap kondisi tubuh Anda, apakah terasa tegang atau enggak. Nah, tiba-tiba banyak pikiran yang melintas. Nggak apa-apa. Artinya kita mulai menyadari ada, oh ternyata kita dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang kita nggak sadar. Mungkin udah terlalu penuh, tapi karena kita nggak sadar, kita nggak tahu apa tuh yang ada dalam pikiran. Seperti latihan mindfulness ya, iya betul. Seperti latihan. Ada beberapa yang merasa nyaman dan cocok, mungkin ada juga yang belum cocok, nggak apa-apa. Nah, kita akan mulai lagi. Selain istirahat yang seperti itu, relaksasi, ambil nafas, relax, Anda juga mungkin bisa membayangkan. Kalau Anda bisa membayangkan ya, tempat yang paling aman menurut Anda di mana sih? Ada yang di pantai, ada yang di gunung, ada yang di dalam majalah. Itu pernah lihat tuh gambar tuh kayaknya tenang banget. Boleh sambil dibayangkan, sambil dibayangkan juga suara di sekitar tempat tersebut, sambil didengarkan musik relaksasi juga nggak apa-apa. Itu membantu Anda untuk, itu istirahat juga kan? Bagian dari istirahat. Tapi selain itu, selain latihan seperti itu, ada juga yang lebih nyaman seperti ini. Namanya stretching. Kita tahu stretching ya. Stretching kan kayak gini ya. Tarik nafas, tarik ini, tarik begini gitu. Itu bisa dilakukan tuh. Kiri, kanan gitu ya.
Ataupun kalau ada yang bisa gerakan yoga, gerakan apa, cobra, gerakan apa lagi, baby sleep ya namanya ya. Itu bisa dilakukan. Tapi ada juga nih yang saya akan ajarkan namanya relaksasi progresif. Relaksasi progresif seperti apa? Relaksasi progresif seperti ini. Kita menyadari bagian sini ya. Misalnya di sini nih, bahu. Perlahan-lahan kita coba stretching, kita coba tegangkan sebentar bahunya, kita coba tegangkan ke atas. Lalu kita tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu pelan-pelan kita rileks kembali. Rileks kembali, rileks kembali. Yuk sama-sama kita coba sama-sama yuk. Kita coba dari bahu ya. Latihan relaksasi progresif namanya. Perlahan-lahan kita tegangkan bagian bahu dan kita tarik ke atas. 1, 2, 3. Yang senyaman yang Anda bisa. Kalau nggak bisa jangan dipaksa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perlahan-lahan rileks. 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 Sambil Anda menegangkan dan membuat tubuh Anda rileks, sambil disadari otot-otot Anda tadi yang tadinya segini lagi ototnya tegang, lagi keras. Saat begini, otot-otot Anda terasa lebih kendur ya, lebih rileks. Coba kita sadari kembali otot-otot tubuhnya. Kita mulai. 1, 2, 3, 4. Perlahan-lahan kita rileks kembali. Rileks. 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 Lalu kalau bisa Anda lakukan seperti ini, kita dorong leher ke belakang senyaman mungkin, tapi kalau Anda rasa sakit jangan dilakukan. Kita coba sama-sama, kita dorong tubuhnya ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu pelan-pelan kita rileks kembali, rileks kembali, rileks kembali. Perhatikan bedanya saat otot-otot tubuhnya terasa tegang dan rileks. Latihan ini membantu Anda menyadari perbedaan di otot-otot tubuh Anda saat Anda terasa tegang dan rileks. Kita coba kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pelan-pelan ke depan, rileks kembali. Oke, kita coba lagi. Kita dorong leher kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pelan-pelan rileks kembali. Rileks kembali. Rileks kembali. Lalu bisa kita ambil nafas. Lalu kita tahan sampai hitungan 15 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Pelan-pelan rileks kembali. Kita keluarkan nafas kita. Kita sadari perbedaannya di otot-otot tubuh Anda saat merasa tegang dan rileks. Ataupun di bagian sini, tangannya. Tangannya di sisi sebelah Anda, kita tegangkan ya. Kita tegangkan. Tegangkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perlahan-lahan rileks kembali. Rileks kembali. Ini adalah latihan relaksasi progresif. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut dengan latihan selanjutnya. Ini berapa sudah ada yang live? Mungkin lagi ada sibuk meeting kah? Mungkin ada kesibukan sendiri. Oke, nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Apa manfaat relaksasi progresif dibanding stretching biasa?
Manfaatnya sebetulnya hampir sama. Tapi kalau relaksasi progresif, pertama kita melatih otot-otot, melatih diri kita untuk melihat perbedaan antara ototnya lagi kayak kaku sama rileks, sehingga saat Anda lagi keadaan biasa, Anda menyadari di otot tubuh Anda, oh lagi rileks apa enggak nih ya otot-otot tubuh saya. Jangan-jangan saya lagi tegang, tapi saya nggak sadar. Karena ini yang sering terjadi. Kadang kita merasa tegang dan cemas tanpa kita menyadarinya, tapi itu berpengaruh terhadap kinerja kita ataupun terhadap bagaimana cara saya berinteraksi dalam kehidupan sosial, ataupun mempengaruhi saya bisa tidur atau tidak, ataupun saya bisa perform atau tidak, saya bisa konsentrasi atau tidak. Begitu. Kalau relaksasi progresif yang lengkap, sebetulnya ada berapa bagian. Ada bagian dari mata, mulut, leher, yang lengkap ya. Bahu sama tadi nafas, ada berapa 13 sebetulnya. Tapi hanya beberapa yang saya demonstrasikan di sini. Ada pesan lainnya? Kalau belum ada, kita lanjutkan lagi ya. Oke. Nah, beberapa rekan-rekan bisa beristirahat saat waktunya istirahat itu sudah kondisi yang baik. Kondisi Anda oke. Tapi saat beberapa rekan-rekan lainnya merasa kok saya merasa jadi tidur terus-terusan. Nah, kalau kondisi yang terlalu dibandingkan kondisi yang biasa terlalu berlebihan, Anda perlu mewaspadai sesuatu. Entah Anda perlu mewaspadai kesehatan Anda atau mewaspadai Anda kurang istirahat atau jangan-jangan ada beban mental atau beban psikologis yang sedang Anda tanggung. Nah, belajar mengelola stres itu juga cukup penting. Bisa dilakukan dengan cara membuat jurnal. Kita bisa mengidentifikasi hal-hal yang berpengaruh pada perasaan Anda. Situasi apa sih yang saya rasakan hari ini? Misalnya contohnya, misalnya ternyata pasangan saya WhatsApp tapi nggak balas. Saya kesel, perasaan saya kesel. Jadi situasinya saya WhatsApp tapi tidak dibalas, perasaan saya kesal. Nah, sambil Anda menyadari saat Anda merasa kesal, biasanya apa yang Anda lakukan? Saya kesal, marah banget, jantung saya sampai berdebar-debar, respon di tubuh saya rasanya seperti itu. Tapi saya reaksinya, tingkah lakunya hanya diam saja. Ini penting sehingga Anda bisa menyadari bagaimana sih selama ini Anda bereaksi, bagaimana sih perasaan Anda, bagaimana situasi yang kadang-kadang memicu stres Anda. Gitu. Jadi bentuknya mungkin bisa berbentuk seperti jurnal, seperti diary, sorry. Jurnal ini bisa berbentuk seperti diary atau bisa juga berbentuk tabel-tabel khusus yang memuat hal-hal seperti itu. Situasi, pikiran, emosi, tingkah laku Anda seperti apa. Nah, selain itu, baik juga sepertinya saat Anda bekerja di bulan Ramadan ini, untuk yang Muslim, bisa mengintegrasikan kok waktu sholat dengan jam kerja. Saat waktunya zuhur, Anda bisa mengambil waktu 10 menit untuk sholat. Jangan lupa untuk, karena sholat sholat dan berdoa itu kan dalam keadaan hening. Itu sebenarnya bagian juga dari waktu istirahat Anda. Hening, berdoa, Anda zikir, itu adalah bagian dari relaksasi yang mungkin berguna bagi diri Anda saat Anda tidak menganggap sholat ini sebagai kewajiban, tapi sebagai kayak kebutuhan bagi diri. Lalu penting juga untuk kita membuat memanage tugas-tugas kita setiap harinya ya. Kita tahu bahwa kadang-kadang kalau waktunya udah siang, sore, bawaannya mungkin lebih lelah, lebih lemas, lebih lesu gitu ya. Lebih nggak konsentrasi. Mungkin kita bisa tempatkan tugas-tugas yang sulit itu yang butuh konsentrasi tinggi itu di waktu pagi hari. Ataupun yang siang, lebih siang lah. Tapi bukan di sore hari. Tapi kalau Anda merasa, aku bisa kok masih tetap fokus, nggak apa-apa juga, Anda tetap bisa melakukan itu seperti biasa.
Tapi penting juga kita untuk membuat prioritas dengan menempatkan tugas dengan yang paling prioritas itu yang dampaknya yang paling banyak atau yang urgent dulu. Itu yang Anda prioritaskan dalam pekerjaan Anda. Lalu, Anda perlu juga nih, kadang ada beberapa orang merasa perlu istirahat ekstra. Jadi pengennya, sorry, tidur terus-menerus ataupun rasanya nggak bisa istirahat deh rasanya. Penting juga bagi diri Anda dengan penuh rasa ingin tahu. Coba beri kesadaran pada sensasi di tubuh dan pikiran Anda saat beristirahat. Jangan-jangan dengan awareness ini, dengan kesadaran ini memberi suatu informasi bagi diri Anda. Jangan-jangan ada pikiran dalam diri Anda bahwa merasa, aduh, saya kan gajinya banyak, saya nggak layak istirahat nih, saya harus kerja terus, misalnya seperti itu. Ataupun saya merasa, selama ini saya harus kerja terus nih, karena saya tuh kurang pinter nih dibanding teman-teman, jadi saya harus kerja ekstra. Coba kenali pikiran-pikiran yang di dalam diri Anda yang mungkin kadang ada beberapa pikiran yang logis, rasional, kadang ada beberapa pikiran yang mungkin tidak ada alasannya atau kurang rasional, tapi tetap ada dalam diri Anda dan itu nggak apa-apa. Tapi baiknya Anda kenali dulu dari sekarang sehingga bagaimana kita menerapkan strategi untuk mengubah pikiran tersebut. Nah, sambil Anda pikirkan, apa sih makna istirahat dan rileks untuk diri Anda? Anda juga harus menyadari bahwa beristirahat adalah hak Anda sejak lahir. Sebetulnya saat Anda merasa misalnya terganggu karena sakit atau Anda merasa terlalu lemah, terlalu lemas gitu, melaporkan kondisi fisik yang menurun itu bukanlah pertanda kelemahan, tapi melainkan bagian dari budaya yang keselamatan kerja yang sehat. Saat Anda misalnya kerja di pekerjaan yang menuntut konsentrasi tinggi, misalnya di pabrik ya, di pabrik ataupun kayak harus memotong sesuatu ataupun harus menyetir ataupun harus melakukan suatu hal yang fokusnya harus ekstra, saat Anda merasa lagi nggak fit ataupun lemes, lemah atau konsentrasi Anda menurun, langsung beritahu pada rekan kerja Anda ataupun atasan Anda. Karena ini bagian dari budaya keselamatan kerja juga. Baik, adakah pertanyaan dari slide-slide ataupun penjelasan saya? Oke, makasih banyak Mbak Gita atas pemaparan materinya. Tadi beneran udah di breakdown satu-satu nih mengenai kenapa sih kita sulit tidur, dampaknya, dan lain sebagainya. Nah, mungkin buat kakak-kakak dan teman-teman Sweet Media semua, boleh banget nih untuk memberikan pertanyaan, baik melalui raise hand, ataupun juga di kolom chat, atau juga bisa melalui personal chat nih, misalkan mau anonim. Dan sebelumnya, tadi ada yang udah sempat bertanya nih Mbak di kolom chat, yaitu Mas Firman, bagaimana mengatasi tubuh sedang istirahat tapi pikiran masih mikir kerjaan, Mbak? Oh iya, tadi pertanyaannya apa tadi? Bagaimana mengatasi tubuh sedang istirahat tapi pikiran masih mikir kerjaan ya? Ah ya, ini pertanyaan bagus. Eh, Pertama yang bisa kita lakukan saat tubuh sedang istirahat, misalnya sudah tidur ya, misalnya udah sore, terus kita udah mulai tidur gitu ya, tidur-tiduran, berusaha untuk bisa tidur misalnya ya. Tapi pikiran masih mikir kerjaan. Yang bisa dilakukan adalah latihan seperti tadi. Pertama kita mengenali dulu otot-otot tubuh Anda. Oh, terasa pikiran masih mikir kerjaan. Itu ngaruh ternyata di sensasi tubuh saya ototnya rasanya tegang. Saya juga kayaknya masih alert, masih siaga nih gitu. Pertama kita bisa latihan mindfulness seperti tadi tuh. Tadi seperti saya praktekkan kan, kadang ada pikiran yang tetap muncul ya, pikiran tetap masih muncul, pikiran ini, itu, itu. Nggak apa-apa, di breakdown aja. Kalau perlu mungkin bagi sebagian orang mau ditulis, tulis aja gitu. Tulis aja boleh. Tapi lalu bayangkan pikiran tersebut
jauh dari diri Anda. Bayangkan pikiran tersebut melayang, kita tempatkan di balon udara gitu. Biarin pikiran tersebut melayang tinggi seperti balon udara. Ambil jarak dari diri Anda. Saat Anda sudah mengambil jarak dari diri Anda, lalu, soal ini agak bergaul ya. Bergaul. Maafin. Nah, saat Anda sudah mengambil jarak dari diri Anda, lalu Anda bisa kembali fokus pada nafas Anda. Jadi kalau ada pikiran yang muncul, kita ambil jarak. Kalau masih ada, nggak apa-apa. Oh, ini ya, ini ya. Terima kasih pikiran sudah memberitahu saya sesuatu. Kita tulis aja kalau takut lupa. Lalu kita kembali ke nafas Anda. Kita kembali ke nafas Anda. Kembali ke diri kita. Kembali ke tadi mendengarkan. Tadi gimana sih? Saya pengen tahu. Saat Anda tadi fokus ke nafas, apa yang Anda rasakan dengan nafas Anda tadi? Sambil saya pengen tahu, tadi belum dibahas. Ada nggak yang tadi sempat kepikiran bahwa, oh iya ternyata selama ini nafas saya berat ya, ataupun ternyata selama ini kayak saya nafasnya pendek-pendek, tapi saya nggak sadar. Ataupun saya kerasa selama ini kayak saya nggak nafas loh gitu, tapi saya kayak nahan nafas gitu. Ada nggak yang rasa seperti itu? Ada nggak? Belum ada gitu. Tadi rasanya nafasnya seperti apa? Jadi kadang-kadang memang pengenalan kita sama diri kita, pikiran kita itu penting. Jadi bagaimana mengatasinya? Pertama, itu bisa dilakukan latihan relaksasi nafas 478 ataupun relaksasi mindfulness ataupun latihan stretching. Masih kepikiran sesuatu, kita stretching aja dulu. Tadi yang relaksasi yang diajarin tadi lupa, nggak apa-apa, kita stretching aja biasa kalau tadi lupa. Ataupun masih kepikiran pekerjaan, Anda bisa coba untuk jogging di tempat kalau udah terlalu malam, ataupun bisa jumping jack. Itu mungkin membantu mengalihkan pikiran Anda dari pekerjaan. Ataupun kalau misalnya ternyata pekerjaan itu emang ada nih missing yang belum selesai. Coba Anda breakdown dulu sampai itu selesai, atau Anda merasa udah semaksimal mungkin, baru kita bisa istirahat. Gitu. Tapi kalau Anda merasa breakdownnya kepanjangan, ya udah kita tahu bahwa ini waktu istirahat Anda, menyadari bahwa waktu istirahat Anda adalah penting buat diri Anda, buat kesehatan fisik Anda dan mental Anda. Ini berguna untuk masa depan Anda. Mungkin itu bisa menjawab ya. Ada pertanyaan lagi? Semoga bisa menjawab ya. Oke, makasih Mbak. Nah, ada pertanyaan nih yang masuk ke aku secara anonim. Katanya dalam konteks pekerja dengan deadline tinggi, bagaimana cara mengenali tanda bahwa tubuh kita sebenarnya sudah membutuhkan istirahat? Kadang hanyut ngejar deadline, tiba-tiba ngedrop. Oke. Nah, sebelum Anda sampai kelupaan dengan hal tersebut, baiknya Anda begini, ada kadang-kadang ada waktu-waktu kita bisa istirahat harus di breakdown tuh. Kalau waktu Ramadan tadi saya sarankan yang 25 menit, lalu 5 menit untuk istirahat ambil nafas dulu. Gitu ya. Tapi kalau waktu biasa mungkin ada baiknya Anda bagi-bagi saat jam makan siang, Anda tahu Anda bisa makan siang. Lalu saat pertengahan biasanya kan makan siang jam 1 ya. Jam 2, jam 3 itu coba kita ambil waktu istirahat. Stretching dulu, ambil nafas lagi kembali. Ambil nafas lagi, nafas 478 lalu stretching gitu. Itu harus mungkin disarankan untuk dilakukan walaupun Anda sedang sesibuk apapun. Ambil kayak breakdown waktu-waktu khusus 1 jam sekali atau 2 jam sekali untuk kita mengambil nafas dulu sambil menyadari diri kita, sambil menyadari nafas saya, keadaan saya seperti apa, sambil saya stretching begitu. Jadi satu paket aja deh, sambil kita relaksasi nafas, sambil kita pengenalan otot di tubuh, sambil kita stretching. Ada pertanyaan lagi?
Oke, ini ada pertanyaan yang mungkin dirasain juga oleh beberapa karyawan di sini. Misalnya lagi tidur, terus mimpinya mimpi kerjaan, Mbak. Itu faktornya kenapa ya? Oke, lagi tidur tapi mimpi kerjaan. Ya ini kadang terjadi. Ini terjadi mungkin karena kita emang udah terlalu terfokus sama kerjaan dan mungkin ada timbul kecemasan yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut yang mungkin masuk ke dalam tidur kita gitu. Tapi kalau mimpi kerjaannya baik sih oke ya, enaknya aman nyaman. Tapi kalau kayak mimpinya itu malah bikin kita mikir terus bikin capek gitu ataupun mikir ternyata hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Ini kan jadinya mimpi buruk ya. Ini mungkin bisa jadi dari kecemasan Anda atau overthinking ya. Kecemasan, overthinking, ataupun kita terlalu fokus. Jadi baiknya memang di sela kerjaan itu kita selipkan waktu istirahat, kita ambil nafas 478 itu ataupun nafas wus yang seperti tadi kita ambil nafas lalu kita wuskan kembali ataupun kita bisa jadi berbagai macam nih, bukan berarti nanti jadi random ya, tapi Anda pilih saja yang cocok bagi diri Anda. Pilih teknik apa yang kayaknya nyaman dan cocok, ambil sebanyak-banyaknya yang bisa Anda lakukan. Misalnya Anda bisa membayangkan tempat yang paling nyaman bagi diriku itu misalnya di pantai. Kita ambil napas dulu. Aku bayangkan dulu stretching sambil merem dulu. Kita bayangkan lagi di pantai, air laut yang berwarna biru muda jernih. Itu lakukan buat diri Anda. Sehingga Anda merasa nyaman kembali, bisa recover kembali. Ataupun Anda bisa membicarakan hal yang Anda pikirkan tersebut kepada orang lain sehingga tidak terbagi semua overthinking itu di dalam kepala Anda. Anda bagi-bagi kepada beberapa orang. Anda sambil curhat kah, ataupun Anda curhat sama pasangan kah, ataupun sama rekan kerja atau sama supervisor Anda untuk membagi gimana nih beban tugas ini supaya bisa terselesaikan. Jadi jangan sampai Anda overthinking dan cemas sendiri. Ada pertanyaan lain ya? Ya, untuk rekan-rekan semua masih boleh banget untuk ngirimin pertanyaan nih. Oke, ada pertanyaan lagi, Mbak. Udah merasa tenang setelah mindful breathing atau berhenti sejenak menyadari nafas untuk relax. Tapi nggak lama rasa tenang itu hilang lagi. Nah, apakah situasi agar tetap tenang ini memang harus dilatih setiap hari, Mbak? Oh iya, hal yang tadi saya lupa tekankan adalah kita itu adalah latihan untuk relaksasi nafas itu setiap hari. Relaksasi nafas itu setiap hari. Kita latihan setiap hari bertahap. Pertama pelan dulu, nafas 478 dulu deh hari ini sekali 5 menit. Oke, besok 2 kali, besoknya lagi 3 kali, besoknya lagi juga kayak kita ambil nafas 478 lalu kita sambil ya nggak usah relaksasi tapi saya baringkan tubuh, kita coba untuk merilekskan tubuh, kita merem, bisa nggak istirahat. Jadi kayak emang ini latihan bertahap yang memang kayak kalau teman-teman pernah nge-gym ya, atau berapa yang belum pernah mungkin tahu kalau kita nge-gym nggak bisa langsung over gitu. Jadi pertama kita latihannya bertahap, bertahap sederhana dulu, yang ringan dulu. Misalnya kita angkat dumbbell, kita mungkin nggak pakai dumbbell dulu, kita begini dulu pas pertama. Habis itu kita pakai dumbbell yang 1 kilo, habis itu 2 kilo, habis itu 3 kilo. Begitu juga dengan latihan kita, latihan untuk relax. Kadang-kadang harus dimulai bertahap pelan-pelan dulu aja. Kadang-kadang hanya sebatas memejamkan mata dan hening sebentar, fokus ke nafas aja itu udah latihan di langkah pertama dan itu nggak apa-apa juga. Hari ini latihan itu dulu yang nggak apa-apa juga karena kita latihannya harus bertahap dan konsisten. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Ada lagi pertanyaannya? Oke, pertanyaan selanjutnya, Mbak, apakah ada hubungan antara kualitas istirahat dengan kemampuan seseorang dalam mengelola emosi saat berinteraksi dengan rekan kerja? Maaf, saya kurang dengar. Boleh lebih keras? Apakah ada hubungan antara kualitas istirahat dengan kemampuan seseorang dalam mengelola emosi saat berinteraksi dengan rekan kerja?
Oh iya, memang sangat berhubungan. Seperti kita pernah tahu ya, kalau kualitas tidurnya menurun, artinya apa sih? Pasti ya, biasanya kadang-kadang tensinya jadi lebih tinggi tuh. Dari tensi aja udah kelihatan ya kalau kita ukur. Kalau yang nggak kelihatan juga memang jadinya perasaan ataupun kalau bahasa sekarang moodnya jadi nggak enak gitu. Entah jadi kayak lebih pusing, kepalanya lebih pusing, tensinya lebih naik, ataupun ada feelingnya tadinya bisa recover, tadinya lagi capek banget dengan kelelahan secara mental, tapi ternyata waktu tidurnya kurang cukup sehingga itu tidak bisa terrecover, sehingga kalau nggak terrecover ya gimana ya, sama seperti Anda punya mobil, mobil kan perlu diservis, servis berkala ya, sama dengan diri kita, ataupun mobil tetap perlu dimatikan, nggak bisa mobil dinyalakan 24 jam dalam sehari kan, tetap perlu waktu istirahat, tetap perlu waktu untuk kita maintain lagi supaya ibaratnya kalau di mobil tuh tadinya mesinnya udah panas, kita turunin lagi gitu, begitu juga dengan diri kita. Tadinya mesin kita, kepala kita udah panas nih mikir ini, kita bisa turunin lagi, kita bisa recover kembali gitu, ibaratnya seperti itu. Semoga bisa menjawab ya. Kalau masih belum jelas, boleh ditanyakan kembali. Oke, bagi kakak-kakak dan teman-teman semua yang mau bertanya nih, boleh langsung raise hand atau juga kirim ke kolom chat. Mungkin kita Boleh, tunggu silakan. beberapa saat lagi kali ini ya, Mbak. Iya, silakan silakan. Lagi puasa agak ini nih, A I U E O-nya agak susah ya berbicaranya, Betul, Mbak. agak haus. Tapi itu nggak apa-apa, itu hal yang normal dan manusiawi. Mungkin teman-teman juga haus, capek, dan it's okay. Nggak apa-apa. Oke, karena dari aku udah nggak ada yang bertanya lagi. Kira-kira ada nggak yang masuk ke personal chat Mbak Gita? Apakah ada Mbak yang langsung nanya? Dari aku, mana ya? Nggak ada ya? Sepertinya nggak ada deh. Ada ya? Oh, nggak ada kok. Udah nggak Oke, ada. karena sepertinya udah menjawab semuanya pertanyaan dari kita. Mungkin dan waktunya udah jam segini nih, mungkin kita bisa cukupkan saja. Nah, sebelum itu, aku pengen nanya, kira-kira dari Mbak sendiri ada nggak yang ingin disampaikan atau sebagai closing statement terakhir yang ingin disampaikan? Oke. Ya, pada dasarnya, istirahat itu adalah hal yang penting buat diri kita untuk recover. Jadi, jangan menganggap istirahat itu nggak penting ya. Kadang-kadang istirahat itu malah jadi satu hal buat kita bouncing back lagi. Jadi kayak kayak main bola basket, kita berhenti dulu, baru kita bisa ngedribble lagi lebih keras. Jadi kita mungkin bisa istirahat dulu sebentar, sehingga kita bisa performa kita lebih baik. Jadi jangan lupa untuk istirahat. Diri Anda tetap penting. Klien Anda, atasan Anda, pekerjaan Anda penting, tapi Anda adalah prioritas dari diri Anda. Semoga bisa membantu teman-teman.